Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 77, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Tetapi bahaya yang tidak perlu mungkin terjadi saat mengemudi. Jika Kauri terluka, Ariel tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Dengan ekspresi malu Ariel ragu-ragu, Kauri cemas, dan berkata, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan padaku? Ariel terkejut, dan akhirnya hubungannya dengan Kauri membaik. Kesalahpahaman, kerja keras selama ini jangka waktu yang sia-sia. Tanganku terluka, jadi aku tidak bisa mengemudi, kata Ariel jujur. Terluka. Kauri memandang Ariel dengan curiga. Dia tidak melihat adanya perbedaan di tangan Ariel. Dia baru saja memegang tangannya, meskipun gemetar, tapi Kauri salah mengira, dia kira Ariel yang terlalu bersemangat. Kauri menarik tangan Ariel, dan bertanya, apakah itu sakit? Apa lukanya tidak serius? Tidak terlalu serius, tetapi jika aku memaksakan mengemudi, itu akan merepotkan jika terjadi kecelakaan, kata Ariel. Ayo, aku bawa kamu pergi ke rumah sakit, Kauri mengganti Ariel mengemudi. Tidak, aku hanya akan istirahat 2 hari, kata Ariel. Kauri memelototi Ariel, dan berkata tanpa penolakan, aku akan bilang masuk ke dalam mobil. Oke. Ariel masuk ke mobil tanpa daya. Ketika dia tiba di rumah sakit, Ariel mengambil foto rongten terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke dokter setelah dia mendapatkan foto rongten. Kauri menemaninya sepanjang seluruh proses, dan Ariel sangat tersentuh setelah jadwalnya yang sibuk. Dokter, rongten sudah ada di sini. Anda bisa membantu saya melihatnya segera, kata Kauri kepada dokter. Dokter mengeluarkan rongten ringan, dan ekspresinya langsung menjadi terkejut. Bertanya Ariel, apa yang kamu lakukan dengan tanganmu, kecuali ibu jarimu, semua jari-jarimu patah. Kauri berdiri di sana dengan pandangan kosong. Ariel tidak memberitahunya tentang cedera yang begitu serius. Dan ketika berlari sebelumnya, dia menariknya dengan erat, dia tidak berteriak kesakitan. Ternyata tangannya yang gemetaran bukan karena kegirangan, tapi karena rasa sakit yang tak tertahankan. Kauri langsung meneteskan air matanya, dan 2 garis air mata tidak dapat dikendalikan, dan bertanya kepada Ariel, mengapa kamu tidak memberitahu saya, baru saja saya memegang tanganmu, apakah kamu tidak merasakan sakit? Ariel tersenyum dan berkata, itu pertama kalinya kamu berinisiatif untuk memelukku, jadi apa sakitnya? Kauri berjalan ke arah Ariel, meninju dada dengan 2 tinju, dan berkata dengan marah, apakah kamu bodoh? Aku sangat keras memegangnya, mengapa kamu tidak membebaskan diri, aku bisa memelukmu lain kali. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap kali kamu memegang tanganku, aku harus menghargainya. Kamu, ahem. Dokter setelah batuk kering, dia berkata, ini adalah kantor dokter, ini bukan taman tempat orang pacaran. Kauri tersipu dan menundukkan kepalanya. Berkata, ya maaf saya hanya khawatir. Tangannya terluka parah dan dia membutuhkan pengobatan. Dia tidak dapat melakukan pekerjaan berat selama masa penyembuhan. Masa pemulihan akan sekitar 40 hari. Selama waktu ini, kamu harus merawatnya, kata dokter. Oke, kata Kauri. Dokter, saya tidak butuh 40 hari sembuh. Saya sering terluka. Saya bisa pulih dalam waktu sekitar seminggu. Saya tidak perlu pengobatan, kan? Kata Ariel dengan malu. Jika kedua tangannya diplester, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter memelototi Ariel dan berkata, kamu menganggap dirimu Wiro Sableng sekali kena sinar kapak maut 212 bisa sembuh. Bagaimana mungkin bisa sembuh dalam 1 minggu?
Dengan pengalaman medis saya selama puluhan tahun, itu akan memakan waktu setidaknya 40 hari. Ariel tersenyum pahit. Dia lebih menyadari kemampuan pemulihan fisiknya dari dokter. Dia telah mengikuti Lukman berlatih bela diri sejak ia masih kecil. Cedera yang umum, tubuh telah lama digunakan untuk itu. Fraktur hanya biasa. Jangan bicara lagi. Kamu dengarkan dokter. Kauri melototi Han Ariel, dan Ariel harus melakukan hal yang sama. Menempatkan balutan di tangannya, Ariel tampak malu. Kali ini benar-benar berguna, tidak berharap untuk melakukan sesuatu dengan tangannya. Selama ini kamu ikuti aku. Pergi ke perusahaan setiap hari bekerja, kalau tidak saya tidak akan bisa menjagamu. Setelah berjalan keluar dari rumah sakit, Kauri berkata, dalam situasi saat ini, hanya Kauri yang bisa mengatakan apa yang dilakukan Ariel. Lagi pula, dia sekarang tidak bisa makan karena tangannya diperban yang bahkan sulit untuk makan. Tetapi juga merupakan hal yang baik untuk pergi bekerja dengan Kauri. Ketika dia tiba di perusahaan, Kauri sibuk dengan pekerjaannya. Ariel duduk di sofa di ruang tunggu untuk beristirahat, bahkan hanya menonton Kauri dengan tenang. Itu sangat baik untuknya. Untuk makan siang, Kauri mengambil tugas memberi makan Ariel, menyuapi Ariel. Pertama membiarkan Ariel makan, dan kemudian memindahkan sendoknya, merawatnya dengan sangat hati-hati. Aku akan pergi ke toilet. Setelah makan, Ariel berkata kepada Kauri. Kauri akan istirahat makan siang setiap hari untuk mengisi ulang energinya dan menganggukkan kepalanya. Ketika tiba di kamar mandi, Ariel kebetulan bertemu dengan Andika. Melihat Ariel dengan tangannya diplester, Andika tersenyum dan berkata, "Oh, tampilan baru desainer mana ini? Ini trendy. Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberimu sepasang," kata Ariel ringan. Andika menderita 2 kekalahan di tangan Ariel, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ariel. Andika mendengus, "Kamu bisa menyimpan barang bagus ini sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Lagi pula, gaya ini tidak baik untuk pergi ke toilet." Ariel berdiri di sana dengan tatapan kosong. Ya, bagaimana ke toilet? Dia bahkan tidak bisa menggunakan tangannya. Bagaimana membuka celananya? Dia tidak bisa mati lemas karena kencing. Setelah mencobanya di bilik, Ariel sangat kesusahan. Ini adalah lelucon internasional, tidak ada tempat untuk memulai. Dia berjalan keluar dari kamar mandi tanpa daya. Ariel melihat bahwa Kauri berdiri di pintu, yang sangat memalukan. "Apakah kamu sudah selesai?" Kaurti tidak berani menatap langsung ke arah Ariel, menatap lantai dan bertanya. "Ini, hehe, tidak masalah, bolehkah kamu membantuku membuka celanaku?" kata Ariel dengan malu. Kauri melangkah maju, menarik sudut pakaian Ariel, dan menarik Ariel ke pintu toilet wanita. Dia berkata, "Tunggu sebentar." Kauri pertama pergi ke toilet dan memeriksa sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada orang, dia berjalan ke pintu dan berkata kepada Ariel, "Sudah tidak ada orang, cepat masuk." Ini tidak begitu baik. Ariel tersenyum canggung. "Dalam hidup ini, aku belum pernah ke kamar mandi wanita." Kauri meletakkan tanda pembersihan di pintu dan berkata, "Apakah kamu mau mati lemas?" Ariel dibawa ke toilet wanita. Apa yang terjadi selanjutnya tak terlukiskan, tetapi baik Ariel dan Kauri merasa malu setengah mati. Untungnya, tidak ada yang datang ke toilet selama proses ini. Jika tidak, perusahaan tidak akan tahu seperti apa mereka. Kritik akan datang. Ariel yang pergi ke toilet santai, Kauri tersipu dan berlari kembali ke kantor dengan mata ditutupi tangannya. Ariel berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke lantai bawah untuk duduk, dan pergi ke tempat kios Bimo dekat kantor sekarang. Ini akan membuat rasa malu di antara keduanya lebih serius. Bimo membuka pintu hari ini, dan ketika dia melihat penampilan tangan Ariel di plester, dia tidak bisa menahan tawa. "Ah, tuan yang hebat. Ini adalah senjata baru, apa ada yang canggih?" Ariel melihat Bimo marah, dan berkata dingin, "Berikan aku rokok." Bimo mengeluarkan paket baru dari lemari dan membukanya, dan berkata, "Ini dapat dipinjamkan ke maslahmu."
Petik 2. Ariel memberi uang, dan sisanya dia taruh di sakunya, bos. Saya tidak menyadari bahwa Anda adalah orang yang tidak tahu malu sebelumnya, kata Ariel dalam hati. Bimo menghela nafas berat, dan berkata, tidak mudah menjadi bos. Semua saudara di bawahnya harus makan. Uang tidak jatuh dari langit. Bagaimanapun, kamu adalah orang kaya sekarang, apa salahnya kamu bayar rokokku? Jangan bos, tapi dia selalu hanya peduli dengan kantongnya sendiri, terlepas dari hidup dan mati saudara-saudaranya. Kamu baik-baik saja, kamu hampir kehabisan makanan, dan ingin menguras orang-orang, kata Ariel. Ariel, jika kamu tidak bisa merawat saudaramu sendiri dengan baik, apakah kamu masih dianggap seorang bos, dan kamu bisa makan dan minum, dan membiarkan saudara-saudara mengencangkan ikat pinggang mereka untuk hidup? Bos seperti itu tidak pantas. Bimo berkata dengan jijik. Tidak ada keraguan bahwa Bimo menekankan cinta dan kebenaran. Jika tidak, Ariel tidak akan memiliki hubungan yang baik dengannya. Aku benar-benar tidak punya uang. Kenapa kamu tidak menghabiskan 200 juta? Aku bisa memberimu modal 200 juta, Ariel bertanya. Apakah kamu serius? Bimo memandang Ariel dengan serius. Dia memang membutuhkan uang untuk omset sekarang, tetapi itu bahkan tidak membutuhkan biaya 200 juta. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Kata Ariel. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bimo menutup kiosnya. Apa yang kamu lakukan? Ariel bertanya dengan bingung. Tentu saja mentransfer uang. Bersambung.